tadi sudah saya share ya Ustaz. Salah satunya supaya kita dapat keberuntungan dunia dan akhirat, kita mencari fadilah-fadilah nih Ustaz. Nah, ini ada fadilah 8 keutamaan membaca surat Yasin nih. Ada diampuni oleh Allah, ada mati dalam keadaan syahid, ada hajat dikabulkan, diberi rasa aman dan kesembuhan, demi kemudahan, dosanya diampuni dan dengan sakaratul maut. Nah, cuman masalahnya kan seperti kita biasa belajar, kalau kita mengerjakan ibadah harus ada referensi dalilnya itu Ustaz. Apa ini dalilnya sahih atau tidak ya Ustaz? Yaumil Bid, sebenarnya puasa Yaumil Bid Ustaz. Di bulan Muharram ini kan kemarin nempel tuh antara puasa Tasu'ah sama Asyura di Senin Selasa. Nah, Rabunya tuh kosong. Katanya ada Ba'da Asyura. Saya bilang saya nggak tahu deh. Kok ada puasa Ba'da Asyura ya. Sama pertanyaan yang berikutnya, kalau lagi puasa Yaumil Bid atau puasa sunnah, ada yang ngajak makan misalnya, di terakhir makan atau diajak jamuan atau ada perayaan di rumahnya, itu sebaiknya saya batalin ya puasanya dong, atau lanjutin aja, atau bilang saya lagi puasa nih gitu. Cuman kalau misalnya saya bilang puasa nggak enak, dia takut ya menyinggung lah gitu. Gimana sebaiknya tuh Ustaz? Puasa diterusin atau dibatalin? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة wabarakatuh. Mauzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita semua, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa Maulana wa Safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, serta umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah wa yakum. Masih kita bertemu kembali di channel Melinu Mengaji, channel kesayangan kita, juga bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO Official. Alhamdulillah masih membahas kitab suci Al-Quran, masih di dalam surat ke-78, sekarang masuk ayat ke-35. Pertama masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Ustaz Ali Habibullah, dan alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan semoga seperti biasa kita doakan doa guru-guru kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan, seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi wanufillah selaku thalibul ilmi, para penuntut ilmu, khususon anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat, kepada gurunda tafadul Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس الهدى وخلق منها زوجها واتقوا الله تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baikmu adalah yang belajar Al-Qur'an dan dibuka surat An-Naba ya. An-Naba Ayat ke-30 35 ya, terakhir. 35 ya. Ya. Silakan Pak dibaca Pak 35 sampai 40 Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita coba ya, mudah-mudahan nyampe P4 dulu ya, kalau nggak kita bikin dua sesi apa? Dua kali ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. La yasma'u ya? La yasma'una fiha. La yasma'una, mereka tidak mendengar. Kata-kata sama. Ya, tidak mendengar fiha padanya, hanya kembali ke jannah, ya, pada surga, di dalam surga atau dalam surga. Mereka tidak mendengar di dalam surga lagwan. Kalau mendengar itu berhubungan dengan ucapan atau apa? Penglihatan. Tidak mendengar berarti ucapan penglihatan. Mendengar percakapan. Ya, berarti di sini adalah laguan, di sini adalah percakapan atau ucapan-ucapan yang laguan sia-sia. Obrolannya sia-sia. Yang batolan ya, atau batolan ya. Wala kidzaba, dan juga kidzaba, kedustaan. Ucapan-ucapan yang dusta nggak dengar di surga. Ya. Kaitannya apa dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya berbicara tentang masih berhubungan dengan para nikmat-nikmat yang diberikan kepada penghuni surga. Ya, di ayat sebelumnya ayat 34, wa kasang misako, diberikan gelas-gelas yang penuh dengan minuman, dengan khamar, dengan arak. Ya. Lalu dengan arak sekarang diikuti dengan ayat setelahnya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar percakapan atau ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kedustaan. Kedustaan. Logikanya ya, di dunia ini orang yang minum tuak, yang minum arak, yang minum khamar, logikanya kan hilang akal. Ya, maka dia ucapannya ya kacau gitu kan, berantakan. Bahkan tidak sedikit yang mereka yang meminum khamar
hilang akal, bahkan apa namanya bikin bikin rusuh suasana. Itu di dunia. Makanya kita dilarang. Sabar, jatah kita nanti di akhirat. Homer di dunia beda dengan homer di surga nanti. Padahal kita minum homer di dunia, sing, akal hilang, ngomongannya ngaco. Makanya dilarang. Banyak gara-gara homer mengikuti perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, zinahnya, mencuri, membunuhnya. Gara-gara homer hilang akal. Nah, kita dilarang. Tapi homer di surga nanti bagi para penghuni surga itu sebuah kenikmatan. Kita minumnya nggak berdosa karena nggak ada dosa lagi di sana. Penuh kenikmatan yang nikmatnya lebih nikmat daripada yang di dunia. Yang paling penting dicabut tuh Pak, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan sia-sia dicabut. Di surga nggak ada. Kita nggak mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang penuh kedustaan. Ya, di akhirat di surga nggak mendengar itu karena Allah kalau cabut. Saya kasih misalnya begini, ilustrasinya ya. Kalau antum makan di sebuah resto yang mahal punya, berbintang pula gitu kan, mahal dong bayar dong. Nah, Antum bayar mahal itu bayar apa? Bayar makanannya atau apa yang dibayar? Itu bayar apa sebenarnya? ya, Yang dibayar pasti kan suasananya, pelayanannya, kenyamanannya, ketenangannya gitu kan. Bukan sekedar makanan yang kita pesan kan. betul. Jadi kita udah bayar mahal-mahal. Ya, kalau tiba-tiba di sebelah kita sama makan dengan kita juga gitu kan. Ngomong ngaco, ngomongnya membual, ngomong segala macam. Kan selera makan kita jadi terganggu ya. Ya udah bayar mahal tidak menjamin kita bisa menikmati makanan-makanan yang kita bayar tadi. Atau kita hidup bertetangga, udah beli rumah mahal-mahal, klasternya elit tuh kan, miliaran. Kalau tetangganya bersih melulu, kita kan jadi nggak nyaman. Kita nggak nyaman. Tiap hari bertengkar dulu. Ya walaupun rumah kita mewah, tapi kalau tetangganya seperti itu jadi nggak nyaman. Jadi nggak bernilai. Karena nggak bernilai. Atau yang paling simpel lagi apa? Kita lagi sholat, ada sholat maghrib biasanya kan, mau zikir, sebelahnya, maaf ya, pada apa namanya sholawatan, segala macam gitu. Kan jadi gimana? Merusak kehusuan dalam ibadah. Tidak nyaman, ketidaknyamanan itu tidak ditemukan nanti di surga. Itu Allah yang memberitahukan kepada kita, wahai calon-calon penghuni surga, segera ke sana, kenyamanan yang kamu dapatkan itu gratis. Itu gratis dari Allah, karena kita telah beramal di sini. Balasnya nanti di sana, bukan di sini. Di sini cuma sekedar apa ya, DP aja Pak. Ya DP saja sudah membuat kita hidup cukup tenang. Ya, orang-orang yang beriman hatinya tenang karena bersama Allah. Itu DP doang itu. Dan enggak gusar, ya. Wa ta'san biha la yasma'una biha lagwan wa la kizab, dan kita ucapan yang penuh kedustaan bisa bersama Allah, kita tidak akan mendengar di sana. Nah, disimpulkan sama Allah itu semua adalah jazaat. Kenikmatan yang kita nikmati di sana itu adalah jazaat, balasan. Balasan ini bukan balasan yang biasa-biasa saja, balasan min rabbik, dari pecintamu. Berarti kan balasannya, nah Allah kan maha kaya kan. Ya, kalau kita ya bekerja sama di perusahaan yang bonafit, perusahaan besar, direkturnya raya, kita kan nggak khawatir Pak dengan pekerjaan kita, pasti gaji lumayan, balasan lumayan. Itu ya di dunia kan gitu kan, ya,
ya kekayaan Allah, kalau kekayaannya tak terbatas. Ya kita berbuat bukan untuk bos kita yang di dunia tadi, kita berbuat untuk bosnya seluruh alam, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balasannya dijelaskan min rabbika, dari penciptamu, ya dari penciptamu, atau sebagai pemberian hisaban yang cukup atau yang membuatmu puas. Hisaban dari kata-kata asaba, ya tiba, asbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai cukup. Ya hisaban, pemberian yang cukup. Ya karena di surga tadi makanan yang kita nikmati, minuman dan lain sebagainya, itu semua cukup Pak, tidak lebih tidak kurang. Ya kalau antum di sini nih, kalau minta dilayani sama istri gitu kan, minta minum gak ada. Istri nggak tahu takaran kita, ausnya semana. Iya. Iya, segelas kita apa enggak gitu kan, lebih atau jangan lebih. Iya, tapi di surga itu selalu pas takaran. Ya. Tidak ada yang sia-sia, yang kita makan pas, seleranya, rasanya pas, ukurannya pas, tidak lebih tidak kurang, ya. Tidak kan puas, karena serba cukup tadi. Itu kalau kita makan enak, tapi kitanya nggak bisa menikmati semuanya karena begah berperut kita, nggak bisa menikmati. Akhirnya makan jadi sia-sia, jadi mubazir. Ya, di dunia ini makanannya banyak, makanan yang bagus-bagus, yang berkualitas, biasanya harganya mahal. Ya, kalau nggak mahal, ya berkualitas tapi nggak mahal, biasanya sedikit. Kan gitu kan. Kalau mau banyak, ya bayar mahal, ya kan. Kalau mau murah, ya sedikit. Kalau mau murah banyak, nggak berkualitas, kan gitu. Ya, di dunia begitu, serba kurang. Ya, serba kurang. Tapi di akhirat semua di surga nanti semuanya pas. Ya, kalimatnya perhatikan. Kalau untuk penghuni neraka, apa balasannya, Pak? Balasan yang setimpal. Sesuai perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Tapi kalau penghuni surga, orang-orang yang beramal soleh, jazaan min rabbika, disebutkan Tuhan. Ya, jazaan, ya, balasan yang luar biasa, berkali-kali lipat. Ya, kita paling lama ibadah kita berapa tahun? Kalau kita taat 60 tahun, katakan 60 tahun beribadah, seyogyanya kita diberikan surga ya 60 tahun. Ya, tapi diberi balasan surga tanpa batas waktu selamanya. Ini kan hanya pencipta yang bisa melakukan itu kan. Jazaan min rabbika, sebagai atoan pemberian hisab yang cukup. Lalu Rabbis samawati wal ardh, ini kalimat dalam susunan bahasa Arab agak lumayan beda. Biasanya kan kalau mubtada biasanya kan dhamma, Pak. Rabbu. Oke. Ini Rabbi, gitu kan? Ya, ini Rabbi, gitu kan? Biasanya kalau karakter itu biasa sumpah itu. Wallahu dengan wallahi kan beda ya. Kalau wallahu kan dan Allah, kalau wallahi demi Allah. Ya, kalau Rabbi ini Rabbi samawati, secara nggak langsung Allah ingin memperkenalkan ya, kehebatan Allah. Kehebatan Allah. Rabb itu kan artinya pencipta, pemilik, pengatur, ya itu makna Rabb, ya pencipta, pengatur, pemilik langit dan bumi. Pertanyaannya, kenapa di sini Allah yang ditampilkan penciptaan langit dan bumi? Kenapa enggak pencipta manusia, Tuhannya manusia, Rabbin Nas? Di dalam surat Anas kan, ya, atau penciptanya binatang, penciptanya matahari, bintang-bintang. Kenapa di sini disebutkan langit dan bumi? Kaitannya dengan ayat sebelumnya,
Sebelum itu kan balasan-balasan yang luar biasa yang tidak Oh, mungkin oke. bisa bisa memberikan itu kecuali Sang pencipta ya. pencipta yang maha kaya. Kekayaan kita terbatas. Lalu kekayaan seperti apa sih? Allah memperkenalkan sedikit kekayaannya itu kita, dan kita bisa melihat inilah Tuhanmu yang mampu memberikan fasilitas sedemikian rupa, yaitu Rabbis samawati wal ardh, penciptanya langit dan bumi. Kenapa yang ditampakkan langit dan bumi? Iya, karena langit dan bumi adalah Besar sekali itu, salah ciptaan satu ciptaan ciptaan Allah. Allah ciptaan Allah ya. Yang besar menurut pandangan kita. Iya. Karena ada nggak yang lebih besar di langit? Ada luas, Yang lebih luas diciptakan. lagi ada. Apa tuh, Pak? Galaksi Bima Sakti mungkin lebih luas lagi. Oh, enggak. Yang lebih luas itu adalah kursinya Allah. Yang lebih luas lagi arasnya Allah. Ya kan? Langit dan bumi itu kan seperti Sebagian kecil cincin, lah. Pak, yang dilempar pada pasir. Iya, iya. Seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Padang pasir itu adalah kursinya Allah tuh, arasnya. Ini kecil sekali. Lalu kenapa Allah nggak bikin apa Tuhannya, penciptanya aras di sini? Nggak disebutkan di sini. Seperti dia bilang, karena langit dan bumi itu yang bisa kita lihat. Iya. Karena tujuannya adalah untuk menceritakan kepada manusia. Objeknya jin dan manusia kan. Ya manusia kita ini. Nah artinya kamu lihat langit itu besar ya. Kamu lihat bumi itu bagaimana. Nah itu yang dia pencipta langit dan bumi itu yang mampu memberikan fasilitas sedemikian rupa kepada penghuni surga. Maka nggak perlu lagi. Ini motivasi buat kita, yuk segera beramal soleh agar mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Ya hebatnya Allah karena dia apa? Cipta, pengurus, pemilik langit dan bumi. Dan langit dan bumi. Nah, tadi saya lihat di TikTok tuh Pak barusan tentang NASA yang selama ini berbohong ya, dia mendarat di bulan. Ya itu udah lama, udah tahu gitu kan. Udah rahasia umum. Ditujukan bahwa iya rahasia umum. Padahal kita tahu tidak ada satupun yang mampu menembus langit. Langit pertama saja Pak, pasti kebakar. Ya pasti kebakar, hancur lebur dia. Ya hancur lebur dia. Lalu bagaimana dengan lapis kedua, lapis ketiga? Kan kenapa langit 7 lapis? Iya. Kan gitu. Inilah Allah kehebatan Allah yang mampu memberikan fasilitas yang begitu rupa pada penghuni surga. Pemilik langit dan bumi, wa ma bainahu, dan apa saja yang diantara keduanya. Saya mau tanya Pak, diantara langit dan bumi apa tuh Pak? Langit, bumi, diantaranya milik Allah juga tuh. Diantaranya apa tuh? Ada awan kan? Awan tuh diantara langit dan bumi kan? Nah awan itu juga milik Allah juga. Awan kita lihat sebagai apa Pak? Asap yang mengepul di udara, mengambang gitu kan. Ya saya sering bilang tuh di kajian saya mau tanya, awan itu ringan atau berat? Ringan, tapi kok Kan terbang. Tapi kalau ditabrak berat. tuh masalah bisa goyang tuh Pak. Iya. Rasakan kalau itu turbulen kan, Iya. nabrak awan bisa kan sudah goyang ya. Iya, goyang. Ada ringan. Kan itu. Lalu kalau dibilang berat, kok bisa ngapung? Iya, aneh ya. Ya. Tapi bisa menampung air berkubik-kubik di situ, Pak. Iya. Iya kan? Di mana aneh kan dibilang ringan? Nah, juga dibilang berat, enggak. Kan gitu. Nah, itulah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu saja Allah mampu, masa memberikan surga dan fasilitas Allah nggak mampu? Allah kan maha segala-galanya, ya. Ar-Rahman yang maha Rahman, di sifat Allah itu diberitahukan kepada para
para penghuni surga. La yamlikuna la malaka. Malaka itu kuasa. Tidak berkuasa, mereka tidak berkuasa minhu darinya kitoban. Di antara langit dan bumi juga ada malaikat, Pak. Ya, mereka semua tidak berkuasa berbicara, tidak diizinkan berbicara, ya, khitoban. Sedikit pun nggak berani berbicara kalau Allah nggak izinkan. Jadi pada hari itu saat Allah lah satu yang berkuasa. Ya, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Bahkan jangankan mau berbuat macam-macam, berbicara saya nggak berani. Kalau Allah nggak izinkan berbicara, mereka tidak berani berbicara. Yoma yakumuru, pada hari itu yakumu berdiri. Arrusa paru. Arus itu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril wal malaikah dan malaikat yang lainnya sofan, bersop-sop, tapi banyak, Pak. Ya, berarti banyak. Ya. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa man, kecuali siapa saja adina lahu, yang diberi izin baginya. Ya, kalau bicara. Kalau dia diizinin bicara, jangan bicara. Apalagi berbuat yang lebih daripada itu. Kan perbuatan yang paling mudah kan berbicara, ya Pak ya. Yang paling mudah saja nggak sanggup dikerjakan. Kenapa? Ada Allah di situ. Kalau Allah izinkan, mereka nggak berani mengangkat suara, apalagi yang lebih daripada itu berbicara. Ya, malaikat kan kita kenal bagaimana malaikat Jibril dengan kekuatannya. Malaikat-malaikat yang lain, ya, mereka semua tunduk patuh, tidak berani berbicara kalau Allah nggak izinkan. Apalagi manusia seperti kita, apalagi yang berdosa. Ya, mereka tidak punya hak, ya, tidak bisa diberikan hak berbicara kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ar-Rahman wa qala sawaba. Ya, kecuali mereka yang berkata perkataan sawaba. Sawaba itu lingkaran merah pada target anak panah itu, Pak. Itu namanya suap. Namanya suap, ya. Yang benar. Antum mau di atas, mau di kiri, mau di kanan, selama di merah itu namanya suap. Target gitu. Ya, dibilang tepat sasaran. Walaupun nggak tengah-tengah banget, ke atas, tapi masih di merahnya gitu kan. Tetap dianggap tepat. Ya, perkataan yang benar, ya. Itu yang benar. Ya, menyangkut dengan perkataan. Dzalikal yaumul haq. Demikianlah, itulah ya al-yauma. Al-yauma pakai alif lam. Menandakan ini ma'rifat dan dikenal. Apa? Hari akhir, Pak. Yaumul al-haq. Ya, al-haq itu kebenaran yang tidak pernah berubah. Itu al-haq. Ya, kalau kebenaran itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, nggak pernah berubah. Al-Quran dibilang al-haq. Al-Anisa 105 tuh. Al-Quran dan al-haq. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Karena kebenaran. Orang yang benar, orang yang jujur, ya, dia tidak pernah berubah kata-kata aja. Sedangkan orang-orang yang munafik sekarang ngomong A, besok ngomong B. Besok lusa ngomong C. Tidak bisa dipegang kata-katanya. Ya. Nah, saya sebelum ke sana, saya mau ngajak antum berpikir sejenak. Coba dibuka An-Nisa 105 tentang perkataan al-haq itu. An-Nisa 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqq. Bil haqq. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan atasnya Al-Quran. Al-Quran dengan apa, Pak? Al-Quran dengan maksudnya ya? Terjemahnya apa?
Terjemahan itu Bapak. Oh, kau menurunkan kitab bukan kepadamu Muhammad membawa kebenaran. Bilhaq, dengan kebenaran. Artinya Al-Quran itu benar nggak? Benar. Yakin. Iya. Yakin kan ya Al-Quran benar? Yakin. Karena banyak di luaran sana orang-orang yang boleh menyerang sekarang. Gelarnya nggak main-main, profesor, doktor, jago sastra Arab, jago tafsir Quran, jago ilmu hadis. Tapi tujuannya bikin ragu umat Islam. Banyak. Saya mau tanya, Al-Quran benar Pak? Benar. Yakin Pak? Yakin. Berapa persen? 100% lah. 100%. Benar apanya Pak? Benar hukumnya, benar informasinya. Benar semuanya. isinya ya? Iya. Isinya dalam Quran itu benar ya? Iya. Hukum-hukumnya, informasinya, dan lain sebagainya. Sudah antum jalankan isinya Pak? Insya Allah belum kayaknya. Kenapa belum Pak? Mana yang belum antum jalankan? Contoh dari ya, satu Quran? contoh poligami misalnya. Satu aja saya Iya. repot, gimana harus sampai. Ya poligami hukumnya beda kan? Oh. Yang wajib saja Pak. Kalau wajib kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa kan? Iya. Wajib dan haram saja dah. Yang wajib dan haram saja. Oh ini contoh haji mungkin belum ke, Kenapa antum belum berangkat haji? belum ada biaya. Haji wajib nggak? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Antum nggak mampu. Saya berusaha mampu cuman belum mampu. Berarti antum nggak mampu. Nggak mampu bro. Berapa harga haji sekarang Pak? Gua dituding sekarang. Saya Tahun udah, 2003. iya saya udah daftar, antrian saya 14 tahun Ustaz. 14 tahun. Kenapa? Nunggu yang 14 tahun. Kenapa Ya. nggak segera? Karena kalau yang segera aja ONH itu bisa sampai 200 juta per orang. 200 kalau berdua berarti 400 juta. Berdua istri 400 juta. Saya Nah, jual nggak punya uang rumah nggak punya uang. Masih nggak cukup jual rumah juga. Kalau jual rumah belum cukup juga. Masih Mobil belum jual cukup. cukup nggak? Apalagi mobil Ustaz. Mobil nggak punya jual. Iya. Artinya tadi ya. Ini saya mengutip pernyataan Ustadz Haji Jawas. Ah. Bagi beliau, ya insya Allah dimaafkan selama kesalahannya, diberikan ampunan bagi beliau gitu kan. Haji itu wajib. Punya rumah nggak wajib. Iya, oke. Iya kan? Iya. Seseorang mati nggak ditanya udah punya rumah belum, tapi ditanya udah haji belum. Belum. Kenapa? Belum haji punya rumah. Ini kata beliau. Iya. Iya kan? Dan uniknya lagi, banyak orang mengatakan Quran itu benar, al-haq, isinya benar, tapi nggak dijalankan. Salah satu negara kita, terutama hukum tentang pidana nggak ditegakkan dalam negara kita. Tapi ditanya yakin nggak dengan Quran? Yakin. Benar nggak? Benar. Kok nggak dijalankan? Kan aneh ya. Yakin benar tapi nggak dikerjain, kan aneh itu Pak. Betul nggak? Iya. Kalau Ada antum masalah. yakin mandi itu bersih, mandi itu baik, mandi itu sehat. Kalau ada orang yang berkata begitu tapi dia nggak mandi, lebih nggak kepake. Mandi bagus nggak? Bagus, sehat itu, tapi dia nggak mandi. Iya. Kan aneh. Ucapan dengan perbuatan nggak sinkron. Iya. Yakin dengan Quran tapi nggak dijalankan isi Quran. Tentang apa sebenarnya? Iya. Berarti dia belum paham tentang Quran. Belum yakin dengan Quran. Kalau yakin kan dikerjakan. Iya. Masuk akal nggak? Logis nggak? Iya. Ilmiah. Logis. Ya. Ini saya mau ada ke sana, nggak ada ke sana. Lalu ujung lebat dari ini bahwa hari akhir juga hak Pak. Pasti al-haq pasti terjadi. Lalu sudah seberapa banyak orang yang mempersiapkan demi hari itu?
atau mungkin kita menganggap hari-hari akhir itu dongeng. Tidak bakal terjadi, sama seperti perkataan orang-orang Quraisy pada waktu itu, pada asbabun nuzul ya, ayat itu turun, surat itu turun. Berhubungan dengan orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan hari akhir. Padahal hari akhir itu Allah benar pasti terjadi. Cuma nyatanya berapa banyak umat muslim atau mungkin kita sendiri, ya, dia tidak mempersiapkan hari akhir tersebut. Kenapa? Jangan kita masih ragu dengan hari akhir. Ya, dzalika yaumul haq, hari yang benar pasti terjadi. Ya, faman syaa, maka siapa saja yang mau, yang berkehendak, kata Allah, kalau Al-Kahfi faman syaa ya fal yu'min, faman syaa fal yakfur, faman syaa, maka siapa saja, huruf syarat, laki-laki bisa perempuan, siapa saja, siapa saja yang mau, yang berkehendak, at-tahoda illa rabbi ma'aba, maka dia akan menempuh, akan mengambil ilah itu tujuan, Pak, ya, ke apa? Ke arah Rabbi, ke arah Tuhannya, ke arah penciptanya, ma'aba, tempat kembalinya. Kalau mereka yakin dengan hari akhir itu ada, pasti terjadi, maka dari sekarang dia mempersiapkan untuk apa? Jalannya untuk kembali ke arah Tuhannya. Kita mau kembali kemana lagi? Mau dipaksa kembali atau mau kembali dengan sukarela? Beda. Kalau kembali dipaksa kembali, namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang yang mati semua pasti kembali kepada Allah. Tapi kalau kita kembali dengan sukarela, kembali kepada Allah dalam keadaan hidup, Mbak, kita bertobat, tobat kasih kembali kepada Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Kalau dalam keadaan mati, kita nggak boleh pilihan untuk kembali. Harus kembali dengan kemurkaan Allah. Kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan hidup, bertobat kepada Allah, kita akan ketemu dengan Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmat. Ya, Rabbi ma'aba. Inna coba ada itu, Inna anggarna Bismillahirrahmanirrahim. Inna angdarnakum adaban qariba. ayat 40 sekarang ya, Pak ya? Ya, 40. 40 ya. Terus Yauma yanzurul mar'u. Baik, kawan. Kayaknya apa? Inna tuh Allah tutup ya. Sesungguhnya ini kalam obat. Setelah lo beri peringatan, kalau kasih kebebasan, mau kembali silakan, yang nggak kembali juga silakan. Ditegas lagi, inna angdarna, nazaro, peringatan. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, ya, azaban, satu azaban, ya, siksa, ya, qariban. Apa tuh qariban? Dekat. Artinya azab hari akhir dekat atau jauh sebenarnya? Kita menganggapnya jauh, Pak. Karena Pak, kita menghitung waktu dunia 60 tahun lama itu enggak sebentar. Ya, satu hari bagi dalam perhitungan akhirat 1000 tahun. Maka 60 tahun nggak nyampe sehari itu. Ya, perhitungan yang dekat, azab yang sangat dekat. Jangan dikira hari akhir itu masih jauh, masih panjang, ya. Ya, azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat yang guru nazar, ya, melihat apa? Al-mar'u. Apa al-mar'u, Pak? Ya. Al-mar'u setiap urusannya, setiap amalnya, setiap perbuatannya, kullu. Yang kalau di sini ditafsir kullu mri'in, setiap urusan. Ya, umur amaro, setiap urusannya, setiap perbuatannya, pada waktu itu mereka akan melihat, akan ditampakkan
maqaddamat yada, apa saja qadim yang telah terdahulu, yang telah dikerjakan. Ya, yadau, apa yadu tangannya kan? Ya. Maksudnya apa, Pak? Yang Apakah dilakukan hanya oleh pada tangan tangannya. doang? Enggak. Tangan itu mewakili seluruh tubuh. Ya, ya. Sama seperti dengan tabat yada abi lahabi watab. Tabat yada, Celakalah ya, kedua tangan. telah celaka kedua tangan. Apa kedua tangan doang? Enggak. Perbuatannya. Maksudnya seluruh amalannya. Hmm. Ya, seluruh. Nah, kenapa yang dia bilang tangan? Tangan itu mewakili. Karena yang paling banyak perbuatan dosa dilakukan dengan tangan. Sama dengan Allah telah mengharamkan dalam Al-Baqarah 173, Allah telah mengharamkan daging babi. Ya, lahmun hinjir, daging babi, berarti daging doang yang diharamkan? Enggak. Daging itu mewakili seluruh tubuh. Ya, mewakili. Artinya maqaddamat yada, apa saja yang telah dikerjakan dari amal-amalnya, bukan cuma tangannya. Ya, mereka akan melihat wa yaqulul kafirin, dan mereka berkata, siapa orang-orang kafir berkata, laitani kuntu turaba, seandainya. Laitan itu adalah sama dengan apa ya, ucapan-ucapan atau perandaian yang tidak mungkin bisa terjadi. Sama dengan lau. Ya, seandainya sekiranya itu sama. Ya, artinya situasi yang tidak mungkin terjadi. Apa kata orang kafir? Seandainya, sekiranya, laitani kuntu turaba, kuntu aku menjadi turab, tanah saja. Ini terjadi penyesalan. Pada saat apa? Pada saat hari itu ada. Pada saat hari itu sudah sedang disidangkan, bahkan ada yang disiksa, baru ngomong, andai kata saya dulu di tanah aja, nggak disiksa. Ya, padahal penyesalan di hari itu nggak berguna lagi, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kalau mau nyesal sekarang ini, wahai para manusia yang udah kelewatan batas, kalau mau nyesal sekarang, kalau mau tobat sekarang, besok belum tentu ada. Kalau mau sekarang, tobat sekarang. Kenapa? Yang Allah tunggu itu kalimat taubat. Walaupun di penghujung, kalau diterima taubatnya, selamat di kehidupan setelah ini. Ya, kalau beda dengan manusia. Kalau manusia berbuat banyak kebaikan, lalu berbuat sedikit kesalahan, yang diingat adalah kesalahannya. Tapi Allah enggak. Betapapun kita dosanya banyak, Allah tunggu kapan tobat. Gampang mau di ujung. Tapi pertanyaan, apa yakin keburu tobat? Ya, pesan saya Al-Imran ya, 103 102 ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsu nafsi ya ayyuhallazina amanu. Al-Imran 102 Pak, pasal 103 itu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jangan mati. Kita nggak boleh mati, Pak, kalau bukan dalam keadaan muslim. Maka setiap saat, karena kematian itu datang kapan saja, pastikan. Padahal kematian itu datang, kita sedang dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau maaf, silakan tolong bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, di pertanyaan tadi sudah saya share ya, Ustaz. Salah satunya supaya kita dapat keberuntungan dunia dan akhirat, kita mencari fadilah-fadilah nih, Ustaz. Nah, ini ada fadilah 8 keutamaan membaca surat Yasin nih. Ada diampuni oleh Allah, ada mati dalam keadaan syahid, ada hajat dikabulkan, diberi rasa aman dan kesembuhan, demi kemudahan, dosanya diampuni dan dengan sakaratul maut. Nah, cuman masalahnya kan seperti kita biasa belajar, kalau kita mengerjakan ibadah harus ada referensi dalilnya itu, Ustaz. Apa ini dalilnya sahih atau tidak ya, Ustaz? Iya, dalil kan baru dikirim sama antum tadi kan. Iya. Saya belum periksa. Tapi kalau dari matannya, ya
Jadi ciri-ciri hadis gaib begitu, Pak. Ah, Ciri-ciri hadis gaib seperti itu, banyak sekali utamanya keutamaannya, iya. amalan amalannya sedikit, Hmm, gitu kan. Nah, kalau antum baca tafsirnya surat Yasin, hmm, itu isinya buat yang hidup, Pak, hmm, untuk yang mati. Dan surat Yasin itu atau surat-surat Al-Quran pada umumnya semuanya ini Pak, di Al-Quran ini, ya, ini hanya buku biasa. Ini benda mati, tidak bisa menolong diri sendiri. Pada saat dibakar, hancur, dia habis. Ditaruh di WC ada kan? ada. Dia bisa menolong dirinya kan? Iya, iya. Ya, tapi ini akan jadi hidup Pak, bila diapain? Dia makan. Zaman akan jadi sesuatu. Hmm, Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, betapa berisnya sebelum Islam, sebelum kenal Quran. Terus setelah kenal Quran, berubah total gaya hidup, cara berhidupnya berubah total. Menjadi orang yang sangat santun, sangat penyayang. Ya, bukan untuk dibaca, tapi untuk diamalkan isi Quran. Semua ayat, semua surat, bukan semua surat itu, ah, semua surat amalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita nggak paham isinya? hmm, Ya, jadi paham itu. Jadi cara mendeteksi hadis-hadis itu begitu. Banyak sekali fadilah, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kelebihannya. Ya, amalan di tanggal 1 bulan ini pahalanya sekian. iya, iya, Tanggal 2 pahalanya sekian. iya, iya. Gitu kan. Itu ciri-ciri hadis itu begitu. Ya, ciri hadis itu begitu. Jadi yang penting bukan membacanya, yang penting adalah Mengamalkan. memahaminya dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ya, langkah pertama bagus sih dengan membaca, tapi jangan berhenti di situ. Hmm, Saya Pak, sekarang ini saya baca paling ya 1 ayat 2 ayat, tapi ditadaburi, dipahami, gitu kan? Jadi jangan ngejar lagi hafalan. Bagus tuh hafal, dan perlu diketahui Abu Bakar itu radhiyallahu anhu. Jadi sekian banyak sahabat, dia yang paling lama menghafal Quran, paling sedikit hafalannya. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq dia menghafal Quran beserta amal. oh, Dia tidak mau menghafal ayat berikutnya sebelum mengamalkan isi Quran yang telah dihafal. Wajar dia lama karena mengamalkan dulu. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak pernah bisa dikejar oleh Umar bin Khattab, keutamaan. Jelas ya, sejauh 8 soal tadi ya. Walaupun nggak saya periksa, kemungkinan itu doang. hmm, Dari mata nggak ada tergambar sedikit hadis doang. Satu pertanyaan lagi tadi ini di luar, ada titipan pertanyaan Baik. tadi malam. Kita ngobrol Masih sama ada waktu sekitar 6 menit, 8 menit lah. Ya, ini Maghrib. Ya. dia pertanyaan masalah sampai jam 3 semalam saya ngobrolnya Ustaz. Dia tolong tanyain Rom sama Ustaz katanya, tentang Yaumil Bid, sebenarnya puasa Yaumil Bid Ustaz. Di bulan Muharram ini kan kemarin nempel tuh antara puasa Tasu'ah sama Asyura di Senin Selasa. Nah, Rabunya tuh kosong. Katanya ada Ba'da Asyura. Saya bilang saya nggak tahu deh. Kok ada puasa Ba'da Asyura ya. Habis itu kena di Kamis. Pertanyaannya dia itu kemarin saya jawab sebenarnya puasa Muharram, saya sebut ada beberapa puasa 6 yang pernah kita belajar Ustadz kan. Puasa selain puasa wajib Ramadan, puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, puasa Dzulhijjah, puasa Muharram, puasa Daud. Itu lalu ada lagi sebaik-baik puasa selain Ramadan dan puasa Muharram. Jadi puasa aja kalau misalnya emang itu map ada hari yang nggak ada Yaumil Bidnya atau Senin Kamis, puasa aja niatnya puasa sunnah Muharram gitu.
Nah pertanyaan dia, boleh nggak kalau misalnya yaum bid itu berturut-turut atau harus tidak berturut-turut di dalam 1 bulan? Boleh Pak. Boleh, satu. Yang kedua, Boleh. begini, Ustaz. Antum sanggupnya 1 hari karena kebetulan mepet dengan hari yang lain gitu kan, dibolehkan. Atau cuma 2 hari juga dibolehkan. Jadi contoh Senin 13, 14, 15 kan? Ya. Katakan berbentur dengan Senin, Selasa, Senin, 13 Senin. Ya. Ini Selasa, Rabu, Kamisnya, Senin, Selasa, Kamis lagi gitu kan? Iya, iya. Di mana ada Seninnya? Ya, dihitung Pak. Niatnya apa? Niatnya yang berbeda aja. Seninnya masuk otomatis. Iya. Saya jawab begitu sih sebenarnya. Ya. Baru Sama gitu, Pak. ya. Sama pertanyaan Jelas ya? yang berikutnya, kalau lagi puasa yaumil bid atau puasa sunnah, ada yang ngajak makan misalnya, ditraktir makan atau ngajak jamuan atau ada perayaan di rumahnya, itu sebaiknya saya batalin ya puasanya dong, atau lanjutin aja atau bilang saya lagi puasa nih gitu. Cuman kalau misalnya saya bilang puasa nggak enak, dia takut ya menyinggung lah gitu. Gimana sebaiknya itu Ustaz? Puasa diterusin, Iya. dibatalin? Baik, Pak. Ditimbang. Puasa hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Perayaan, kalau perayaan nggak boleh kan, saya bikin puasa kan. Iya. Ini teman ini undang apa? Acara apa? Acaranya apa nih, Mbak? Berbau kesirikan atau Atau beraroma maslahat. Oke. Itu sih, Mbak. Berarti kalau kesirikan nggak boleh. Ya nggak boleh. Oke. Kan nggak boleh, ada Pak Al-Maidah ayat Iya, 1 iya. ayat 2 itu nggak boleh kan. Jangan kita saling tolong menolong dalam permusuhan dan Oh iya. ya. Ta'awunu bil birri wat taqwa, wala ta'awunu bil birri berbuatan dosa kan? Wala ta'awunu bil birri, wala ta'awunu bil udwan, ismu udwan. Tapi kalau misalnya diajak Iya. traktir, boleh gitu. Traktir aja nih, saya mau traktir. Ya, terakhir acara apa? Harus dalam rangka apa ya? Tujuannya dulu harus apa ya? Iya, jangan sampai Harus terakhirnya, saya terakhir saya dapat untuk ini apa? Habis menang judi. Iya. Iya benar juga. Kan kita nggak tahu nih, terakhir Iya. apa dulu Iya. gitu kan? Oh saya baru lahir anak nih, masih boleh tuh berarti gitu. Boleh kalau gitu kan. Oh saya akikah, naik Pak. jabatan, boleh gitu. Nah, tanda syukur boleh tuh, bahkan apa? Memenuhi undangan saudaranya. Iya. Ada hadis ya kan? Nah. Apa? Hakul muslim ala muslim situn. Ya, haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Iya. Salah satunya adalah memenuhi undangannya kan. Oke. Tapi dilihat undangannya apa nih gitu. Baik. Nah, syukron, jazakallahu khairan. Baik, mungkin sampai di situ dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi tetap kita tampung. Nah, nanti sesuai waktu yang tepat kita akan tanyakan. Sampai di sini dulu Ustaz, kita sambung lagi di lain waktu. Ya aku inafillah, jazakumullahu wa'alaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga menjadi diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qulil haq bi rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Fa man sa'a wal yu'min, fa man sa'a fal yakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya, semua ada expiry date-nya, dan kuluman alayafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita sebagai pengingat, yakni umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemurahannya. Tutup dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Ya izin live Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Selamat.